5 Agama Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa scrapbook, yaitu mengenai jejak dan langkah Syekh Abdul Rauf Ali Al-Singkili. Sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Putri. Saya Maulana Gunawan. Saya Lina. Saya Muhammad Ramadan. Saya Didi Fatman. Dan kami akan mempresentasikan mengenai Syekh Abdul Rauf. Dan selanjutnya adalah riwayat hidupnya. Yang pertama, riwayat hidupnya. Nama populernya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Singkili. Tahun lahirnya adalah 1200 Hijriah, 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh tahun 1105 Hijriah atau 1603 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala. Bahasa Acehnya artinya Syekh Ulama di Kuala. Adapun nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Singkili. Sebagai riwayat menyebutkan keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Namun sebelum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Pada masa mudanya, mula-mula belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian belajar kepada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses lawatannya belajar juga kepada banyak ulama di Timur Tengah. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa ahli berpendapat. Beliau merupakan putra asli pribumi beretnis Minang pesisir di Singkil yang telah mengaut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan berasal dari etnis Batak Singkil yang beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. 2. Teladan yang dapat dicontoh, Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi dan mulai mengajarkan tarekat Syariah. Ia menjadi tokoh penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Aceh saat itu adalah pusat penyebaran Islam dan tempat singgah para jamaah haji, sehingga peran Syekh Abdul Rauf dalam dakwah sangat besar. Dan selanjutnya dua muridnya yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, yang mendirikan tempat belajar agama atau surau diulaukan dan mengajarkan Islam kepada bangsawan Pagaruyung. Yang kedua, Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya, Jawa Barat Selatan, belajar di Aceh dan Mekah. Ia menyebarkan ajaran Islam dan tarekat Syariah di Jawa Barat. Nah, contohnya tokoh berikut adalah Abdul Malik bin Abdullah pada tahun 1678 sampai 1736 dari Semenanjung Melayu, dan Dawud Al-Jawi Ar-Rumi. Keduanya juga berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji sekaligus pengembangan keilmuan. Akhirnya kiprah Abdul Malik banyak di bidang syariat dan fikih, sementara Dawud Al-Jawi Jawi yang diduga berasal dari Turki dijadikan sebagai wakil utama di tarekat Syariah sepeninggal wafat Syekh Abdul Rauf. Nah, selanjutnya ada karya tulisnya. Yang pertama itu ada Mi'at al-Tulab fi Tashil Mawaiz al-Badiri Rifat di Ahkam al-Syariyahi Malik al-Wahab, yaitu tentang bidang fikih atau hukum Islam. Yang kedua ada Tarjuman al-Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Yang ketiga ada terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi tulis atas permintaan Sultanah Zakiyuddin.
Mawaiz al-Badi berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Yang kelima ada Taribih al-Masyi merupakan naskah tasawuf yang membuat pengajaran tentang martabat 7. Yang keenam ada Kifayah al-Muhtajin illa Masyrah al-Muwahhidin al-Qarrin bin Wahdati Wujud memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud. Yang terakhir ada ini apa? Dakaik. Yang ketujuh ada Dakaik al-Hurf, pengajaran mengenal tasawuf dan ilmu kalam atau akidah. Oke. Di antara karya besar Syekh Abdul Rauf adalah Tarjuman al-Mustafid. Itulah terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Kitab tersebut banyak dipengaruhi karya Abdul bin Umar bin Muhammad Syairazi al-Baidawi, yakni Tafsir Anwar, Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil yang dalam bahasa Arab dan memang sudah legendaris di penjuru dunia. Tarjuman al-Mustafid terbit pada 1884 Masehi sampai 1885 Masehi dalam edisi 2 jilid di Istanbul, Turki. Karya yang lain juga menjadi bacaan penting baik oleh alim ulama maupun sultan-sultan Melayu. Mubalik kelahiran Singkel ini juga kerap memanfaatkan medium penyebaran gagasan sufistik. Sebuah syair karyanya yang terkenal adalah syair Ma'rifat yang ditulis di Bukit Tinggi tahun 1859 Masehi. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.